Perkenalkan, nama saya Maitza Hikmah, biasa dipanggil Maitza dari bisnis perjalanan wisata Universitas Gadjah Mada. Saya Stephanie Michelle, bisa dipanggil Michelle. Saya Adrian Fadli, bisa dipanggil Adrian. Ya, saya Nikolaus Ardianto, biasanya dipanggil Pak Niko di sini. Oke Pak Monggo. Niko. Jadi kami adalah mahasiswa dari bisnis perjalanan wisata semester Oke. 4. Nah saat ini kami sedang melakukan wawancara terkait dengan tema A, yaitu atraksi, aksesibilitas, kemudian amenitas dan juga ancillary yang ada di Taman Sari itu sendiri. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah kami, yaitu kebudayaan. Siap. Monggo, bisa apa yang mau ditanyakan atau mau yang diobrolkan? Saya jawab sebisa saya ya, sebisa saya dan apa yang sudah kita lakukan di Taman Sari. Yang pertama mungkin untuk atraksinya sendiri di Taman Sari seperti apa begitu. Karena banyak banget kan yang kunjungan untuk wisatawan ke Taman Sari sendiri. Apa sih yang bikin mereka itu mengunjungi Taman Sari seperti itu? Untuk Taman Sari, sebelumnya kalian udah pernah Taman Sari belum? Ya, Sudah. Kemarin juga sempat kesini. Oh, kemarin udah main Iya. sini, berarti udah tahu, udah tahu tempatnya ya Taman Sari seperti Iya. apa. Tapi apakah udah tahu, udah dikunjungin semuanya, atau cuma di kolam tok? Mungkin ya. Jadi untuk di Taman Sari itu untuk atraksinya emang karena kita itu adalah sifatnya atau konsepnya adalah situs. Situs itu mungkin hampir sama dengan Borobudur, Prambanan seperti itu. Jadi apa yang kita jual ya, kita jual atau kita tampilkan adalah sebuah cagar budaya seperti itu. Jadi untuk di Taman Sari itu kita mempunyai sekitar 22 situs atau 22 bangunan yang bisa, tapi tidak tidak terdiri atau tidak pada tempat yang di satu tempat. Jadi mencar terpisah-pisah. Untuk yang utama itu ada di sebelah sini. Kalian ini adalah masuk atau posisi kalian ini adalah di belakang sebetulnya. Kalau dari Taman Sari dulu ya, secara histori Taman Sari apa yang kalian tempati di sini adalah dulu adalah bagian belakangnya. Gapura Agung ini adalah gapura belakang atau pintu belakangnya. Kalau yang pintu utamanya ini gapura panggung. Yang pintu utamanya yang di Gapura Agung, yang belakang sendiri, yang belakang kemarin udah lihat toh? Sudah lihat yang kebangunan besar hampir mirip yang di belakang, habis kolam naik, itu adalah pintu masuk utamanya dulu. Seperti itu. Jadi yang di sini adalah pintu belakang. Akhirnya karena pintu depannya itu sudah menjadi perkampungan, jadi untuk wisata itu dibalik. Dibalik, jadi pintu belakangnya adalah sebagai pintu utama untuk tempat wisata. Dan untuk Taman Sari sendiri itu dibangun adalah di tahun 1758, digunakan untuk wisata pertama kali tahun 1974. Sudah mengalami dua kali renovasi, sebelum tahun 74 sama di 2004 dua kali renovasi. Di 2025 ini akan ada renovasi juga, tetapi renovasinya enggak besar ya, istilahnya cuman penambahan seperti itu. Kayak di Taman Sari kan belum mempunyai CCTV, jaringan internet yang di dalam juga. Terus kayak kelistrikan juga nanti ada penambahan pakai solar panel, jadi biar meminimalisasi cost terkait kayak gitu. Jadi untuk apa atraksi yang ada di Taman Sari untuk saat ini, Taman Sari itu adalah situs. Apa yang kita jual, apa yang kita tampilkan adalah cagar budaya. Kalau ada untuk kegiatan-kegiatan yang lain di Taman Sari itu yang pernah ada, mungkin kayak pre-wed dan photo session masuk ke situ ya, masuk ke situ. Yang kegiatan yang lain itu yang pernah setelah pandemi kita pernah ada. Tapi kalau rinciannya lupa nggak Bapak ya. Di sekitar tahun 2000, di awal COVID itu kita pernah Taman Sari pembukaan tempat wisata perdana pada saat zaman COVID. Itu dibuka di Taman Sari. Jadi pada saat COVID itu kan dimulai di tahun 2000 bulan Februari Maret kita masih buka, Februari sampai Maret masih buka, akhirnya close semua karena memang close. Dibuka kembali di Juni. Di Juni kita setelah survei check and recheck, akhirnya Juni itu kita buka untuk pertama kali sebagai tempat percontohan bahwa tempat wisata masih bisa dijadikan
masih bisa dikunjungi sebagai Taman Sari masih bisa dikunjungi sebagai tempat wisata percontohan seperti itu. Jadi salah satunya itu dulu, bukan salah satu, itu dulu dibuka oleh Dinas Pariwisata Provinsi DIY sama Bapak Wali Kota sama pengageng kami atau pimpinan kami yang dari kantor adalah GKR Bendoro. Itu setelah cek and recheck kita ada sekitar 1 minggu, akhirnya yaudah diperbolehkan untuk buka dengan konsep saat itu adalah grouping. Dalam satu grup itu 5-20 orang wajib didampingi oleh seorang pemandu. Nanti grup satu ke grup yang lain itu ada jeda waktu 3-5 menit. Seperti itu. Untuk proses yang grup. Selepas itu ada acara di malam hari itu masih zaman Covid juga. Belum lama dari pembukaan itu ada launching becak listrik, itu kalau nggak salah dari kerjasamanya UGM sama Bank Jateng, malahan dari Bank Jateng Bank Jawa Tengah yang udah kerjasama dengan UGM. Dulu launching untuk peluncuran becak listriknya juga di Taman Sari, dilaksanakan di sore hari selepas jam operasional. Terus ada lagi untuk atraksi itu kemarin di sekitar bulan Oktober atau November kemarin ada kegiatan temporari adalah menari di Taman Sari. Itu kegiatan sore. Jadi dari keraton itu membuat sebuah kegiatan di keraton itu ada namanya kawedanan Kawedanan Krido Mardowo. Itu yang biasanya untuk menari seni-senian itu. Mungkin pernah lihat nggak pas ada pembukaan pameran tuh? Belum. Jadi ada di Krido Mardowo itu ada yang pokoknya bagian kesenian gitu, dia menari. Mereka mengajarkan menari. Jadi ada pengajar, terus nanti ada psikolog juga, nanti ada audiens. Nah, audiens atau pesertanya ini itu adalah belajar menarinya di Taman Sari gitu. Jadi ada 3 hari, dalam 1 hari maksimal ada 30 peserta. Jadi dalam 3 hari ada 90 peserta, perharinya itu sekitar durasinya sekitar 2-2,5 jam sampai maghrib lah, nanti sambil nonton Taman Sari di menjelang malam, terus ada snack, ada sajian dan seperti itu. Jadi untuk masih agak jarang untuk kegiatan selain wisata di Taman Sari. Jadi untuk kegiatan-kegiatan atraksi itu bisa dikatakan ada hanya full untuk kegiatan berwisata atau foto-foto. Untuk saat ini kayak foto session, foto prewed, foto produk dan lain-lain. Ya, ini kayak anak SMP, SMA itu kan ada yearbook, ya, seperti itu masih di Taman Sari. Apakah sudah nyakupin masuk ke atraksi atau ada lagi yang mau sambil ditanyakan? Kalau tadi kan di Taman Sari kan ada beberapa event Pak. Nah kalau untuk eventnya sendiri itu harus dari keraton atau bisa menggandeng seperti komunitas-komunitas budaya atau pariwisata yang lain seperti itu. Jadi biasanya ada yang dari pihak luar juga mengajukan ke keraton. Biasanya kalau mereka belum punya link ke keraton, biasanya ke Taman Sari dulu. Ke Taman Sari dulu, nanti ngobrol dengan pimpinan kami atau supervisor kita, ngobrol apa yang harus dilakukan. Habis itu ada perizinan langsung ke keraton dulu. Karena Taman Sari kan di bawah naungannya keraton. Biasanya mereka nanti perizinannya di sana. Kalau di ACC nanti konsepnya seperti apa, kalau di ACC nanti baru bisa dilaksanakan. Makanya untuk saat ini Taman Sari masih jarang gitu. Karena di tahun 2024 itu yang untuk kegiatan-kegiatan seperti itu masih difokuskan di Wahonoroto. Wahonoroto pernah sudah tahu? Itu karena Wahonoroto itu kan baru rebranding ya. Yang tadinya adalah namanya Museum Kereta, akhirnya diganti menjadi Wahonoroto. Dan di sana kan baru kayak tempat yang baru, jadi baru kita promoin terus, banyak kegiatan-kegiatan di sana. Jadi kalau untuk Taman Sari masih sangat jarang. Tapi kalau dari Wahonoroto itu kan setahu saya pernah jadi salah satu venue untuk wellness tourism juga kan Pak. Nah tapi untuk di Taman Sari sendiri apakah wellness tourism itu bisa diterapkan di Taman Sari? Pasti bisa. Jadi untuk karena Taman Sari ada tempat wisata ya, tempat wisata kan pasti bisa. Cuman kan untuk
untuk fokusnya mungkin kalau dari pihak keraton atau di tempat kita di manajemen itu kan di atasnya Taman Sari itu ada namanya Radio Kartioso, itu katakanlah kayak manajemennya. Di atasnya itu adalah Nitya Budaya. Jadi di tempat kita itu di bawah Keraton Yogyakarta, Taman Sari itu di bawah namanya Kawedanan Ageng Punokawan, Nitya Budaya, di bawahnya adalah Kawedanan Radio Kartioso yang membawahi unit bisnis pariwisata. Jadi unit bisnis pariwisata itu ada 4 tadinya, akan tetapi untuk yang pagelaran untuk sementara ditutup. Jadi tinggal 3, Keraton, Taman Sari, dan Wahonoroto. Itu jadi untuk kegiatan temporari itu lebih seringnya adalah ke Wahonoroto untuk saat ini. Kalau mungkin Taman Sari ini sebelumnya dijadikan apa kok bisa menjadi pariwisata gitu Pak? Oke, Taman Sari itu dulu adalah kalau secara historikal ya, itu adalah tempat berliburnya keluarga raja. Seperti itu. Jadi selain itu juga sebagai kan dulu masih sebagai benteng, masih pada saat musim perang sih, masih zaman perang ya. Jadi menjadi salah satu benteng pertahanan juga. Jadi untuk utamanya adalah sebagai tempat beristirahatnya atau berliburnya keluarga raja. Seperti villa-villa saat ini. Jadi Taman Sari itu nyebutnya mungkin sekarang villa. Seperti itu. Nah, mulai Fungsinya alih ke pariwisata yaitu di 1 April 1974. Di 74. Itu kalau tidak salah itu di tahun 74 itu ada apa sih? Bukan. Akan ada kegiatan di Asia Afrika, Asia Pasifik atau Asia Afrika ya. Jadi pertama kali diadakan itu di Indonesia. Namanya PATA atau apa gitu. Sebentar Pak. Jadi kan bisa konferensi Asia Afrika yang terkait pariwisata. Ada nanti di situ nanti untuk jadi ada kalau nggak salah itu ada kegiatan Asia Afrika atau Asia Pasifik itu kegiatan terkait pariwisata, pembukaannya itu di Indonesia. Terus Taman Sari karena dilihatnya adalah bisa dikembangkan menjadi tempat wisata, akhirnya diperbaiki, direnovasi dan mulai dibuka per 1 April 1974. Kalau Taman Sari sendiri kan biasanya kalau misalkan kita searching di Google itu kan dia munculnya Taman Sari Water Castle ya Pak. Terus juga kayak kalau bahasa sejarahnya kan ini dulu juga sebagai salah satu tempat pemandian seperti itu. Nah, untuk apakah maksudnya ada placementnya untuk tempat ini tuh yang mandi di sini siapa, tempat ini yang mandi di sini siapa gitu atau bagaimana Pak tentang permandian? Ada kayak seperti tadi sudah tak bagikan e-booknya tadi. Jadi untuk yang boleh masuk di Taman Sari itu adalah putri atau keputren. Taman Sari itu kan hanya untuk putri-putri raja atau keluarga. Itu khusus yang perempuan. Kalau yang cowok ya hanya si Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Terus nanti untuk yang cowok atau yang jaga itu bisa cowok tapi tidak boleh masuk. Jadi yang cowok itu hanya sebagai penjaga. Seperti itu. Yang mandi yang menggunakan kolam tersebut Umbul Binangun itu Sultan, para istri dan anak. Jadi keluarga. Jadi keluarga raja. Jadi kemarin lihat ada 3 itu toh, 3 kolam toh? Ya. Yang Sultan yang sebelah selatan, yang istri ada yang di tengah, nanti yang sebelah utara adalah yang untuk yang anak. Ya mungkin untuk aksesibilitas menuju Taman Sari ini Pak. Ini kan kalau parkirnya di sebelah sini ya Pak. Betul. Mobil dan motor. Nah, kalau untuk wisatawan yang menggunakan rombongan bis atau yang dari luar kota itu ya. Oke. Jadi untuk akses transportasi atau akses transportasi yang umum ya, yang bis itu untuk di Taman Sari emang agak terbatas. Lebih khususnya adalah di Jeron Beteng. Jadi Jeron Beteng dari mana tuh ini saya belum tahu. Masih dari mana? Saya dari Boyolali Pak. Boyolali. Ponorogo. Magelang. Jeron Beteng yang saya maksud paham nggak? Di dalam Jalan Jeron Beteng. Kan ada 4 beteng kan? Iya. Di dalam Jeron Beteng itu
untuk kendaraan besar emang sudah tidak diperkenankan masuk. Itu yang tidak memperkenankan bukan dari pihak keraton, tapi emang dari Dishub sama kepolisian. Jadi emang udah ada tanda larang-larangan. Jadi untuk yang bisa masuk di Taman Sari, kendaraan paling Besar. di Jeron Bedeng yang paling besar itu adalah HS sama Elf. Seandainya nanti ada yang kayak 3/4 atau yang big bus, itu biasanya ada forerunnernya, ada pengiring polisinya. Dikawal gitu Ya, ada pengawalan kan itu khusus ya. Iya. Kalau yang mereka tidak bisa, itu biasanya parkir untuk big bus ada di Ngabean, BI, Senopati, atau yang di sebelah baratnya BNI itu Pak. BNI. Oh iya. Nah, itu. Terus untuk akses ke Taman Sari banyak macam-macam, jalan kaki, Iya. bisa naik becak, online, ada shuttle. Citole. Nah, itu biasanya yang pada digunakan untuk kayak grup-grup besar. Itu biasanya kalau yang sudah pernah ke Taman Sari atau belum pernah ke Taman Sari tapi sudah bertanya-tanya, biasanya kita kasih opsi monggo mau ambil opsi yang mana. Biasanya kalau emang ada budgetingnya biar naiknya shuttle. Karena shuttle itu emang relatif lebih murah kan. Katakanlah kalau cuma ke Taman Sari aja 10.000 PP. 10.000 PP. Kalau tambah ke keraton itu 15.000 PP. Jadi untuk tempat parkirnya untuk yang big bus atau grup-grup besar emang ada di sana. Terus untuk yang kendaraan-kendaraan kecil atau motor, untuk pos parkirnya ada di depan sini, pinggir jalan, Oh iya. Sompilan yang ada ringin besar di pojokan, Iya. sebelah barat Pasar Ngasem. Itu juga ada. Jadi untuk pos parkir memang kita ada beberapa untuk yang kendaraan-kendaraan kecil sama sepeda motor, akan tetapi pintu masuknya adalah cuma satu. Jadi kalau yang parkir di utara-utara biasanya nanti bisa jalan lewat jalan besar atau lewat kampung. Aksesnya seperti itu. Tapi ya emang agak mungkin kalau yang parkir di utara kalau belum pernah ke Taman Sari emang agak susah ya mungkin nyarinya ya. Karena emang kita tidak mempunyai sanit atau tanda pengarahan. Emang kita sementara belum, karena kita masih memberdayakan masyarakat kayak gitu. Kalau kita sudah kasih pelengkap kayak tanda-tanda sanit itu, mungkin nanti yang menggunakan guide mungkin berkurang kan sudah tahu. Kalau yang menggunakan kendaraan umum pakai seperti Trans Jogja. Oke. Untuk Trans Jogja ya, Iya. bukan yang kayak kereta atau. Bukan. Untuk Trans Jogja, untuk kemarin sebelum Plengkung Gading ditutup, itu bisa. Masih agak dekat kan Plengkung Gading, sebelah timur dan sebelah baratnya ada shelter tuh, tempat turun. Nah, tapi sekarang kan berhubung Plengkung Gading itu ditutup, itu paling di sebelah barat, di lampu merah Taman Sari itu, tahu nggak? Ada bayangan nggak? Jadi Pasar Ngasem ke barat, itu ada lampu merah, naik kiri sampai Joteng Kulon, itu juga ada shelter juga, di sebelah utara juga ada, sama di THR itu. Jogjatronik. Oh, Nah, ini nek orang lama nyebutnya THR. Ya, Jogjatronik itu, tapi ya jauh mas. Ya jauh. Emang biasanya kalau yang pada naik Trans Jogja turunnya tetap di 0 km. Ya meskipun tadinya kalau paling dekat di sini, ya tetap 0 km. Di daerah situ kan ada di Taman Pintar atau yang di sebelah barat ada di PKU. Nah, biasanya di situ nanti kalau yang suka jalannya jalan, kalau nggak naik beca. Ya. Kalau untuk Citole tadi itu ada jam-jam tertentunya atau kayak harus kontak dulu atau dia itu standby atau gimana Pak Oke. sistemnya? Kalau untuk yang grup biasanya mereka udah calling. Jadi by order. By order. Kalau enggak emang ada yang stay sih. Tapi kalau musim pas high season gitu mereka biasanya muter terus by order. Udah by order itu biasanya udah full book ya? full book ya. Tapi kalau yang low season gini mereka stay. Biasanya di Ngabean juga ada. Di mana? Senopati juga ada, Keraton ada, sini ada. Jadi mereka tetap ada yang stay kalau low season ya. Tapi kalau high season biasanya muter terus by order. Jadi kalau pas low season itu mereka tidak menerima apa yang kayak kita nyetop di jalan itu enggak terima. Tapi kalau pas high season enggak terima, tapi kan low season mereka masih menerima tapi minimal 5 kalau nggak salah. Jadi kalau cuma bertiga tetap bayarnya 5. Gitu. Mereka tetap masih mau mengantar. Terus kita bisa kontak si Citolenya itu via apa Pak? Ke siapa? Biasanya ada
kan ada mereka punya kayak apa sih emblem kan, Ya. kayak spanduk yang di mobil, ada sosmednya juga. Kalau dari Taman Sari biasanya saya udah punya nomor marketing mereka atau kita kasihkan kartu nama. Kalau yang dari Taman Sari biasanya ada kartu nama atau enggak saya kasih langsung ke kontak personnya seperti itu. Berarti kalau misalkan nih saya ada rombongan bis ke Taman Sari itu saya kan harus pakai shuttle. Nah itu berarti bisa langsung shuttle-nya itu diurus dari Taman Sarinya atau tetap saya harus menghubungi sendiri dari nomornya dari Bapak gitu. Kita lebih enaknya kalau untuk pengelola itu emang kita hanya fokus untuk yang di Taman Sari aja. Jadi kalau untuk kayak grup itu nanti untuk yang grup emang saya yang bantu biasanya untuk tadinya untuk kayak grup itu biasanya saya yang bantu. Nah, nanti kalau datang ke sini untuk tole saya kasih kontak personnya, mereka koordinasi sendiri. Takutnya kalau saya biar koordinasi sendiri karena kalau saya handle semua, kalau pada saat saya ada tamu, misalnya ada tamu kayak gini nih, kan juga nggak bisa langsung fast respon toh. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk pembelian tiketnya untuk yang di Taman Sari biasanya ada ibu-ibu ini yang handle, ada satu lagi baru ibu. Nanti untuk pembelian tiket bisa mereka, kalau saya free ya bisa dengan saya. Gitu. Tapi untuk yang urusan lainnya kayak untuk urusan tole, shuttle itu tak kasih kontak sendiri. Kayak guide, kalau emang dia udah biasa tak kasih kontak sendiri biar mereka janjian sendiri. Tapi kalau belum bisa pesen via saya jam berapa, nanti saya siapin guide-nya. Itu kalau untuk yang pemandu. Oke, berarti mungkin selanjutnya ke amenitas ya Pak. Cik. Kalau untuk di Taman Sari sendiri itu, kalau di dalam bangunan itu ada toiletnya nggak ya Pak? Mesti kita nggak sempat perhatiin. Ya. Untuk yang di dalam situs Iya. cuma satu. Oh ada Ada satu. Nanti masuk, ada taman toh. Iya. Ada taman nanti pojok kanan itu. Hanya ada satu cowok dan satu cewek. Akan tetapi di pinggir-pinggir jalan yang di dalam kampung itu banyak. Tapi mereka tetap nyemplungi kotak. Iya. Ya, tapi untuk yang di Taman Sari kita cuma saat ini hanya punya satu. Kalau musolanya ada di dalam atau di sekitaran? Musola kita punya, adanya masjid. Oh masih Di sebelum jalan G, Iya. Masjid Soko Tunggal, di sebelum jalan raya di kanan jalan itu gitu. Biasanya di situ kita arahkannya di satu situ. Karena untuk di dalam tidak ada. Kalau mau sholat dulu biasanya arahkan ke sana. Kalau misal pas Jumat wisatawan masuk dulu, bisa Jumatan dulu masuk lagi boleh. Kita fleksibel. Satu tiket itu bisa untuk 1 hari bisa dikatakan. Yang penting masih ada. Mau bolak-balik sampai capek silahkan. Iya. Jadi nggak satu kali. Enggak. Karena kan untuk kegiatan foto itu kan misal masih pengen masuk lagi, foto lagi. Istirahat dulu keluar. Ya, istirahat dulu, maem dulu pun. Atau mau ke tempat lain dulu, masuk lagi juga boleh. Lalu untuk ketersediaan guide-nya itu Pak, kalau misalkan guide-nya itu kan dari warga lokal di sini gimana? Ya, jadi untuk guide itu, jadi pemberdayaan masyarakat di Taman Sari itu ada, bisa dikatakan ada 3 macam. Iya. 3 macam sih saya nyebutnya 3 macam ya. Ada guide, ada pedagang, sama parkir. Oh iya. Itu rata-rata dikelola oleh mereka. Nah, di dalam itu mereka ada paguyuban masing-masing. Mereka juga paguyuban masing-masing. Taman Sari hanya mengetahui siapa ketuanya, siapa yang bertanggung jawab, siapa anggotanya. Jadi kalau ada apa-apa, itu yang bertanggung jawab adalah mereka sendiri. Jadi, karena apa? Biar mereka mempunyai rasa tanggung jawab atas anggotanya. Meskipun kalau ada komplainan, itu yang dikomplain siapa? Seperti itu. Jadi untuk total jumlah guide yang terdata di Taman Sari itu kalau nggak salah ya sekitar 86 sampai awalnya sekitar 88. Ya. Berhubung udah ada yang resign dan dipanggil Tuhan. Jadi mungkin hanya sekitar sisa 80. Itu pun nggak aktif semua. Jadi bisa dikatakan kalau untuk harian itu mungkin untuk harian ya mungkin hanya sekitar 50 sampai 60 gitu. Dan untuk pos guide itu ada 3. Yang utama ada di sini di habis Gapuro Agung, Gapuro Panggung. Selepas itu ada di Gapuro Agung di belakang. Satu lagi ada di pos Pasar Nasem. Itu. Untuk pembagiannya berapanya secara detail pihak guide yang tahu, tapi paling banyak yang di depan. Itu. Terus untuk pedagang itu, jadi anggotanya nggak paham berapanya. Kalau pedagang itu ada di depan sini, daerah depan, daerah Gapuro
Agung, ke selatan juga ada. Nah, tapi untuk yang di dalam kampung kemarin sampai utara nggak sih Mas? Kalian sampai yang bangunan runtuh yang perlu kenanga lorong bawah tanah nggak kalian masuknya? Berarti kolam kiri selesai. Oke. Nah, kalau yang di kampung itu kayaknya nggak ada paguyubannya. Kayaknya nggak ada paguyubannya pedagang itu, teman. Di lorong jalan kampung itu banyak ya kaos, ya oleh-oleh, ya minuman-minuman itu banyak. Tapi kalau yang di utara kayaknya nggak terdata. Terus untuk yang parkir itu yang kita terdata hanya yang di sini mobil, parkiran motor. Untuk yang luar tidak juga seperti itu, karena untuk yang di dalam sini kan istilahnya masih di dalam situs. Kalau yang di luar situs kita udah tidak kan. Jadi untuk misal ada, tapi untuk tarif parkir sudah menjadi kesepakatan bersama ke semuanya. Jadi biar tidak ada salah ya. Jadi untuk motor itu kalau nggak salah 3.000, untuk mobil itu 10, untuk yang HI sama L 15. Jadi udah disamaratakan. Harusnya seperti itu. Nah, tapi ya dulu pernah yang di luar itu bis itu apa L sama HI itu kena 25 apa ya? Itu sempat ada yang lapor ke Polsek. Akhirnya ya dipertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan. Jadi untuk Taman Sari hanya mengetahui, tapi untuk yang bertanggung jawab adalah mereka. Iya Pak, kalau untuk gate-nya itu rata-rata usia berapa Pak? Usianya Ya. pastinya lebih tua dari saya. Rata-rata bisa dikatakan 50 ke atas. 50 nggih. 50 sampai bisa berapa ya, Mbak? Yang 70% bisa dikatakan di atas 50 dan 30% di bawah 50. Seperti itu. Apakah untuk guide-nya itu semuanya bisa berbahasa asing atau hanya beberapa aja Pak yang bisa untuk handle wisatawan mancanegara? 10%. 10%. Ya, 10 sampai 15%. Jadi untuk pada saat membutuhkan guide berbahasa asing agak kesulitan masih. Jadi hanya ada berapa ya? Mungkin kalau yang aktif datang itu mungkin cuma 5 sampai 7 yang setiap hari datang ya. Tapi kalau yang cuman bahasa Inggris ya Anda bisa memahami, saya juga bisa memahami ya. Apa yang mereka sampaikan dan saya bisa memahami ya. Tapi secara historika, secara profesional 5 sampai 7. Dikit. Jadi emang meskipun pelatihan mereka selalu mengadakan secara internal, pelatihan itu biasanya mereka juga kerjasama langsung sama dinas pariwisata, minta tolong untuk carikan pengajar gitu, mereka secara kontinu. Tapi kan belajar sama langsung handle tamu itu kan beda. Nah itu kata ada yang nggak pede lah, tapi yang masih muda pasti biasanya mau belajar. Tapi kalau yang udah sepuh ya udah gitu aja. Berarti kalau untuk pelatihannya itu bukan dari Taman Sari ya Pak untuk pelatihan guide? Mereka punya sendiri. Taman Sari juga ada. Taman Sari lebih tepatnya dari keraton ya. Itu ada. Karena harus untuk kayak mengurus license gitu. License itu kan ada kayak SIM lah. SIM itu ada jangka waktunya toh. Berlaku sampai kapan. Nah, setelah masanya habis, otomatis kan harus ujian lagi. Ujian itu nanti dari pihak keraton sama dinas pariwisata dan pihak ketiga itu ada bagian guiding kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Nanti ada belajar, ujian, nanti keluarkan hasilnya. Nanti ada ranking-rankingnya itu. Terakhir itu 2023. Kalau nggak 2023 akhir, di awal 2024. Saya lupa. Itu terakhir mereka ada ujian kompetensi ya. Ada. Berarti kalau untuk materinya, materi yang dikuasai oleh guide itu nanti dari Keraton Taman Sari atau dari mereka sendiri Pak? Kan maksudnya untuk historikalnya kan mungkin cukup kompleks ya Pak. Dan kalau misalkan miskom atau salah penyampaian ke wisatawan kan juga nggak bagus. Dari keraton. Materi mereka official ya. Officialnya tetap dari keraton. Terus yang dari pihak ketiga yang dari LSP itu udah tahu apa yang harus mereka ajarkan ya. Oh mungkin ini apa? Kalau untuk kris ini dari kapan Pak ada krisnya? Kris, oke. Jadi untuk QRIS atau oke, saya ceritakan sedikit sejarah ya. Balik lagi ke sejarah. Jadi Taman Sari itu sebelum, udah saya sambil ngiling-ngiling. Oke. Ya. Jadi di
sebelum di pertengahan tahun 2023 itu Taman Sari itu dipegang oleh KGPH Hadi Winoto. Itu adalah adik dari Narsot Halem Abdul Sultan. Itu sebagai penanggung jawab di Taman Sari. Selepas itu Gusti Hadi itu tindak meninggal. Akhirnya untuk di Taman Sari itu dihandle langsung oleh BKR Bendoro, anak kelima atau anak terakhir dari Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, di situ itu ada perbaikan manajemen, ada perbaikan semuanya terkait fasilitas, terkait tiketing, pengelolaan itu diperbaiki. Jadi di November 2023 kita pergantian tiket yang tadinya tiket sobek menjadi tiket gelang. Itu di November 2023. Harga masih sama di 5.000 domestik, 15 mancanegara. Itu yang sebelum itu kan harganya gitu, 5.000 dan 15. Selepas itu ada kenaikan harga itu per 1 Maret di 2024 ya. Iya. 2024 kok. Iya, 24. Oh iya. 24 atau 23? 24. Ya. Di 1 Maret per 2024 itu ada pergantian harga. Jadi ada 4 harga, yang tadinya cuma ada 2 harga jadi 4. Domestik dewasa itu 15.000, domestik anak itu 10.000. Kategori anak adalah umur 2 sampai 12 tahun. Yang mancanegara itu 25 dewasa, yang anak 20. Itu per 1 Maret di 2024. Curis kuwi mulainya kapan? Tiket 5.000, tiket 5.000 udah pakai kilo. Berarti pas bareng kan? Oke. Jadi QRIS itu kalau nggak salah pas saat penyesuaian di harga baru. Selepas di sekitar habis 1 Maret itu. Jadi udah ada QRIS. Kayaknya sebelumnya belum kok. Belum pas 5.000 belum. Saya lupa ya. Kayaknya sekitar itu. Jadi QRIS untuk di Taman Sari untuk pembayaran emang baru ada 2. Cash and QRIS. Untuk debit itu kita belum bisa, debit kredit belum bisa karena kita sebetulnya mempunyai mesin edisinya, akan tetapi di situ tuh ada beberapa nomor rekening juga, jadi masih mau dikelola lagi mungkin dari 1 rekening. Terus dulu sempat ada kendalanya itu adalah sinyal. Dulu belum ada wifi kan. Kalau yang edisi yang baru itu kan udah Android system. Kan biasanya harus ada internetnya langsung. Jadi dulu cuma pakai tethering, dan kalau di dalam sini kan kalau tethering susah. Jadi emang edisinya akhirnya nggak kita pakai sampai sekarang karena ada keterenggalan terkait kayak sinyal, dan emang ada belum sinkronisasi nomor rekening mana yang harus dipakai. Terus untuk terakhir ancillary service itu seperti mungkin kan biasanya kayak wisatawan ya sama kelembagaannya, wisatawan kan kadang kayak mau ambil uang mungkin yang terdekat, lalu apakah ada money changer di dekat Taman Sari sendiri? Kan kalau nggak salah ada ya di belakang, cuman nanti mungkin nggak bisa menjelaskan. Dan juga mungkin pernah nggak sih ada mungkin wisatawan yang sakit atau bagaimana lalu kan diarahkan ke rumah sakit terdekat? Ya, untuk money changer atau yang memang tidak akhirnya dia cuma punya kartu debit atau kredit, emang menjadi salah satu masalah buat di Taman Sari. Untuk money changer emang ada punya warga ya, penukaran di dalam itu udah lihat ya. Biasanya kalau dia nggak tahu, otomatis ada dari kita yang antar ke sana untuk antar sana untuk penukaran. Nah, kalau dia ternyata hanya punya kartu itu Mbak yang paling repot. Hanya punya kartu itu yang paling repot karena dia dolar juga nggak punya, rupiah juga nggak punya, akhirnya harus jalan Pasar Ngasem. Itu mereka harus jalan ke Pasar Ngasem untuk mengambil uangnya di sana. Tapi untuk yang domestik itu di depan ada gestun, di depan masjid. Nah, barangkali pada saat itu di Taman Sari QRIS-nya trouble nih. QRIS trouble, dia nggak punya cash, biasanya kita arahkan di depan masjid. Itu di sana bisa gestun seperti itu, atau enggak biasanya bisa transfer ke karyawan. Kalau ada karyawan atau pengelola kita ada yang bawa uang lebih, biasanya kita bantu. Jadi bisa ya katakan 50, 100 gitu, biasanya dia langsung transfer ke kita kasih cash gitu. Karena kalau
transfer ke rekeningnya Taman Sari nggak punya. Jadi kita untuk pembayaran memang cuma QRIS sama cash gitu. Jadi untuk kendalanya adalah yang warga negara asing sih sebetulnya itu. Dulu itu sempat pada saat manajemen lama itu di sini mau dikasih mesin ATM nih, tapi berhubung akhirnya Gus Hadi tindak nggak berkelanjutan tentunya seperti itu. Terus tadi apa yang kedua? Yang mungkin ada pernah wisata. Oh, yang G. Iya. Untuk sakit. Untuk sakit di Taman Sari bisa katakan ya ada, tapi nggak sering. Biasanya sih pada ini sih Mbak, malah yang muda-muda sama tua banget. Masa apa kalau yang Panas. kepanasan belum sarapan, asam lambung. Akhirnya datang, tahu-tahu lemes, pingsan. Atau enggak gedeglik apa kesleo, lari-lari lah pengen harus timernya itu gedeglik. Kalau yang sepuh itu biasanya karena kesehatan capek ya. Faktor U. Ya, faktor U. Jadi untuk faktor-faktor itu untuk di Taman Sari sendiri kita mempunyai jadi di kantor selatan itu bisa digunakan sebagai tempat darurat juga. Jadi kalau ada apa-apa emang harus kita gotong. Kita juga untuk P3K udah ready, Dragbar juga punya. Kalau dia mau kita angkut ke kantor, biasanya kita angkut kantor dulu, taruh di situ, kita tenangkan dulu. Tapi kalau yang emang harus urgensi, udah beberapa kali juga langsung kita panggilkan ke 119 apa ya? Ambulan. Ya, ambulan 119. Itu juga pernah. Kita itu wisatawan dari Korea apa ya? Aku kalau nggak salah dari Korea, dia posisinya di utara. Udah sentik-sentik itu kita ya bingung dong. Akhirnya kita panggilkan ambulan. Nah, kebetulan dari salah satu pengelola, salah satu karyawan Taman Sari itu ada yang emang dia di bidang kemanusiaan, dia di SAR juga ada, kita emang ada salah satu karyawan, dua malah, tapi yang satu aktif, yang satu aktif semua, cuman yang satu kemanusiaannya berbeda kan, ada berapa ada biasanya ada yang side jobnya kan ke penanggulangan bencana, yang satu kan ke orangnya ya. Nah, kebetulan yang aktif itu yang ke manusianya. Dan dia punya pos di depan, ada pos, jadi pos kalau nggak salah itu aku namanya kok lupa ya, emang ada posar di situ, punya dia dan komunitasnya. Jadi emang kalau dari Taman Sari tidak bisa handle, biasanya kita limpahkan ke sana. Kalau sana nggak bisa handle, emang kita langsung ke 119, kita langsung ke ini ya, ke ambulannya. Nanti tinggal untuk ke rumah sakitnya mau kemana, biasanya rembukan sendiri gitu. Mau yang paling deket ya yang besar PKU, tapi kalau yang nggak mau ke PKU bisa ke Petrusda, atau nggak mau kemana itu nanti biasanya keluarga yang langsung rembuk. Tapi kalau yang terdekat adalah PKU yang besar. Mungkin terakhir, jadi Taman Sari ini selain dikelola keraton, apakah juga dikelola oleh BPCB? Ya. Oke. Jadi untuk secara kepemilikan Taman Sari adalah dimiliki oleh Keraton Jakarta. Untuk dari Dinas Cagar Budaya dan Dinas Pariwisata hanya mengetahui aja bahwa untuk bangunan itu diketahui oleh Cagar Budaya, untuk tempat wisatanya diketahui oleh Dinas Pariwisata. Jadi untuk tempat wisatanya itu jadi setiap semester bisa 2 bulan sekali sih Mbak Kamiti. Biasanya setiap 3 bulan sekali ada pertemuan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata baik kota atau provinsi. Jadi nanti ada perwakilan juga dari Taman Sari, FGD kayak gitu. Jadi FGD, terus nanti untuk persiapan awal tahun, laporan akhir tahun itu memang secara kontinu ada. Kalau yang dari Cagar Budaya itu kemarin yang terakhir kok BPCB ya, Cagar Budaya. Cagar Budaya juga ada kemarin, sempat tahun kemarin ada kegiatan di Taman Sari. Untuk yang dari BPCB itu ada yang juru pelihara, ada. Kita punya yang dari Cagar Budaya itu ada, kalau nggak salah 2 atau 3 orang, tapi mereka rata-rata yang di Pulau Kenanga sebelah sana, sama ke Puro Agung ada satu, ada jubelnya yang dari Cagar Budaya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan ke Pak. Iya, mungkin Sudah cukup? sudah Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas nggak kira-kira? Cukup Pak, cukup jelas. Ya, saya takutnya nanti nggak jelas. Ya, karena saya juga masih belajar bagaimana caranya memberikan penjelasan. Kayak juga basic saya bukan basic guide, bukan basic ke public speaking. Saya bukan basicnya di situ. Jadi saya untuk memberikan sedikit
wawancara, terus juga informasi terkait Taman Sari juga saya harus masih belajar. Jadi kalau seandainya ada yang tidak jelas atau melenceng, saya minta maaf. Mohon Pak, Aman, ya. Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya dan kesediaannya untuk membantu tugas kami. Iya. Mungkin dari itu kami Iya. dari kami itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, oke. Jadi, terima kasih sudah datang ke Taman Sari. Semoga bermanfaat. Apa yang saya sampaikan atau saya ceritakan bisa menjadi sedikit acuan lah. Taman Sari gitu.